Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Shalom Bu Grace, apa kabar Bu Grace? Wah, Bu Grace masih mute nih. Shalom Shalom Bu Chandra. Grace. Shalom. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini di KUL Gabungan GBI Group CK7. Sungguh suatu sukacita di dalam Kristus Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul secara online di hari pencurahan Roh Kudus di dalam KUL Gabungan CK7 ini. Saya Grace Suhadi dan saya akan ditemani oleh Chandra sebagai host Bapak Ibu sekalian. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Grace untuk sambutannya. Sekali lagi, selamat bergabung keluarga besar KUL CK7 yang terkasih. Suatu sukacita boleh bertemu kembali bersama Bapak Ibu di hari yang sangat spesial, Hari Pencurahan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di KUL, kami juga mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih sudah berada bersama-sama dengan kami. Ya. Sebelum acara ini berlangsung lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tayangan ini dilakukan melalui webinar Zoom, di mana dengan keterbatasan jumlah panelis yang tersedia, Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari attendees. Di layar monitor Bapak Ibu sekalian yang terlihat hanya tampilan dari tim multimedia dan video dari Bapak Ibu sekalian tidak terlihat. Namun kita yakin pengurapan dan hadirat Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk memastikan mic Bapak Ibu sekalian dalam status mute. Ya, selama acara ini berlangsung, guna kelancaran dari acara ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Hari ini adalah 31 Mei 2020. Kita bersama-sama merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, yaitu hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Seperti yang murid Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, saat mereka menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, mereka bersatu hati bertekun di dalam doa bersama-sama. Hal inilah yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Bukan hanya kita saja di GBI PRJ Group CK7, tetapi seluruh keluarga besar KUL, seluruh mancanegara, di bawah penggembalaan GBI Gatot Subroto, di waktu yang bersamaan nih, sama dengan kita, ya. Saat ini juga kita semua bersama-sama melakukan doa, pujian, penyembahan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saat ini Bu Grace yang sudah bergabung dengan kita semua sudah hampir 1.400. Mari kita siapkan segenap hati kita. Kita mau fokus dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya dengan iman kita percaya, Roh Kudus akan dicurahkan untuk kita semuanya. Dan sebelum kita masuk dalam pujian, penyembahan bersama-sama, kami minta Bu Grace untuk membukanya di dalam doa. Mari kita semua satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang pada pagi hari ini ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah pada hari ini di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami mau buka hati kami mau serahkan kehidupan kami dengan satu kerinduan bahwa hari ini kami semua yang hadir di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, dimanapun kami semua berada ya Tuhan, kami minta lawatan Allah, kami minta Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami minta Allah Roh Kudus mencurahkan kuasa-Mu, melawat setiap jiwa yang hadir dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau.
Tuhan, biarlah tidak ada satu orang pun yang beribadah pada pagi hari ini. Di dalam kami menanti-nantikan janji Bapa, yaitu kami rindu untuk kami selalu dan semakin dipertambahkan di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Bagi mereka yang belum penuh Roh Kudus Tuhan, kami berdoa sepakat, biarlah kasih karunia-Mu memenuhi setiap mereka yang belum penuh dengan Roh Kudus, dipenuhkan, dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan kami semua yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang mungkin selama ini kami tidak menjaga, kami tidak memikirkan kepentingan kami untuk kami selalu berhubungan intim dengan Allah Roh Kudus. Tuhan, biarlah hari ini itu boleh kembali membakar roh kami untuk selalu bersaat teduh, untuk selalu intim dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau ambil alih ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkan semua panitia, kami serahkan semua yang melayani pada hari ini di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Urapan-Mu ada atas setiap kami, urapan-Mu juga atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami akan siapkan hati kami mau memuji, menyembah, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk kami dapat lawatan daripada Allah. Dalam nama Yesus, semua sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat Kul CK7 yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei kita akan memulai ibadah Kul gabungan. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita percaya saudara, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, kita dapat merasakan Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Karena kita percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat kita. Mari saudara, mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari bebaskan hatimu, bebaskan rohmu, biar kita dapat mengalami Tuhan di tempat kita masing-masing saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau roh-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami siap mengalami Engkau Tuhan. Kami undang Roh Kudus bekerja di tempat kami Tuhan. Biar hati kami buka bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji kebesaran dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih oh Tuhan, buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ya rada basyara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kuria kana nama ya shekara la bayara. Ya rada basyara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Ini pujian kami Tuhan. Ya rada la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Mari bebaskan rohmu, sembah Tuhan sama-sama saudara. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan di rumahmu masing-masing saudara.
tercurah di tempat kami Tuhan. Roh Kudus tercurah. Syakamaya. Sama-sama nyatakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama nyatakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tangan menyatakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Makasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami angkat tangan kami dengan segenap iman, kami nyatakan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, di hari yang luar biasa, di hari yang penuh rahmat, anugerah dan cinta kasih-Mu ini, kami anak-anak-Mu yang tergabung di dalam KUL GBI-PRJ Group CK7 merespon atas rancangan-Mu yang indah, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami percaya, kami yang bergabung di dalam KUL gabungan ini, kami semuanya akan dilawat Tuhan, akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kami akan dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kami diutus Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami Tuhan. Kami membuka hati kami, supaya kami dilawat Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh semuanya atas tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, terima kasih Tuhan Yesus juga untuk seluruh penggembalaan di CK7, dan khususnya bagian komunitas, yaitu KUL, Bu Kris dan Pak Chandra, yang sudah memfasilitasi kita semuanya. Sehingga pada hari ini, kita merespon atas anugerah Tuhan, di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus di tahun yang luar biasa ini. Tidak seperti biasanya, saudara, kita beribadah di gereja, di gedung. Tapi hari ini, walaupun kita terpisah secara jarak, namun roh yang satu, yaitu
Roh Kudus itu mempersatukan iman kita, mempersatukan hidup kita, supaya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan puji Tuhan, Kul di Gatot Subroto, juga termasuk di GBI PRJ Group CK7, merespon ini dengan luar biasa. Dan hari ini ada ibadah pencurahan Roh Kudus di Kul gabungan di tempat kita ini. Baik, saya akan sedikit kasih kronologi dulu, saudara. Kenapa sampai Roh Kudus itu dicurahkan? Ya, gambaran ini adalah gambaran di masa-masa kronologi Tuhan Yesus. Kronologi Tuhan Yesus dengan masa rasul sampai kepada atau turunnya Yerusalem yang baru. Saudara tahu, perjanjian baru dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekitar 33,5 tahun dia ada di dunia. Dia menepati janjinya akan mati buat kita semuanya. Dia mati di Jumat Agung, dia bangkit. Dan 40 hari setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata seperti ini, "Jangan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah siap, aku akan jemput engkau kembali." Nah, salah satu tugas Yesus naik ke surga adalah minta kepada Bapa supaya menggenapi janjinya, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Bapa dan Yesus oleh Roh Kudus ke dalam dunia kita ini. Dan hari ini, kita di masa 2020 ini, tahun 2020 ini, kita ada di mana penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus dicurahkan, itu terjadi buat kita semuanya. Mula-mula di loteng Yerusalem, lalu ada di Azusa Street, dan ada momen pergerakan, ada sebuah waktu yang tepat Pentakosta ketiga dicurahkan, dan kita ada di masa Pentakosta yang ketiga itu, tahun 2020 yang saya kuningin ini. Nah, saudara, inilah gambaran tentang perjalanan perjanjian baru. Saat ini kita ada dalam tahun 2020, masa anugerah. Dan kita akan masuk di dalam masa tribulasi, saudara. Apa itu tribulasi? Tribulasi atau tribulation itu adalah masa sengsara besar. Masa di mana Tuhan mendisiplinkan Israel dan seluruh umat manusia. Orang yang masuk ke masa kegelapan tribulasi itu akan mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, kita ada di sebuah gereja sinode yang percaya bahwa sebelum masa tribulasi, masa aniaya atau sengsara yang besar itu, Tuhan lewat Roh Kudus-Nya memenuhi kita semuanya. Kita akan diangkat atau rapture bersama-sama. Sehingga setiap orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, tidak akan masuk dalam masa antikris atau masa aniaya itu. Oleh sebab itu, nantikan masa rapture itu, supaya masuk di dalam kemuliaan Allah yang disediakan buat kita semuanya. Nah, di masa tribulasi ini ada peperangan, kelaparan, wabah, berbagai macam bencana alam. Mas, tetapi percayalah, sekalipun ada dalam masa aniaya, sekalipun masa dalam kesukaran, ada wabah seperti yang kita alami sekarang ini, COVID-19 ini. Tetapi Tuhan memberikan jaminan penyertaannya. Lewat apa? Lewat kuat kuasa Roh Kudus. Nah, untuk lebih mengenal jauh Roh Kudus, saudara, sebelum kita nanti didoakan oleh Bapak Gembala kita, supaya kita terima Roh Kudus, dan dibaptis Roh Kudus, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Berikut ini gambaran tentang Roh Kudus, Bapa, dan Anak. Saudara lihat, Tritunggal adalah trin Alkitabiah mengenai satu Allah atau monoteisme. Mono itu satu, isme itu kepercayaan atau Allah. Namun dalam 3 manifestasi pribadi. Kenapa saya jelaskan? Supaya Anda tahu, kalau kita terima Roh Kudus, kita mengenal siapa itu Roh Kudus. 3 pribadi. Manifestasi pribadi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Bapa dan kita percaya kepada Anak, yaitu Tuhan Yesus, maka kita juga harus percaya juga kepada Roh Kudus. Sebab ketiga yang satu ini tidak terpisahkan.
Oleh sebab itu, bersyukurlah saudara ada di dalam sebuah gereja penggembalaan yang bukan hanya percaya kepada Bapa dan Anak saja, bukan hanya mengandalkan Bapa dan Yesus saja, tapi kita mengandalkan Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini, kita sedang mempelajari, kita sedang mempersiapkan diri, kita sedang mengenal Roh Kudus itu pribadi yang seperti apa. Berikut ini, kita akan melihat tentang dan Roh Kudus siapa. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia setara dengan Bapa. Dia sederajat dengan Anak, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus memiliki eksistensi Allah. Apa itu? Kekal. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dan dia maha kuasa. Jadi, saudara lihat, kalau Allah bekerja, Anak atau Yesus bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Karena ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Roh Kudus juga memiliki manifestasi pribadi. Dia punya akal budi, dia punya perasaan. Roh Kudus itu punya kehendak, kerinduan. Dia punya perasaan hati, dia punya seperti yang dirasakan oleh Bapa dan Anak. Demikianlah Roh Kudus juga menikmati dan merasakan apa yang dirasakan oleh Bapa, Anak, dan kita semua. Dan salah satu tugasnya adalah berperan sebagai penolong, pemimpin, dan penghibur. Nah, saudara, dari peran Roh Kudus yang banyak luar biasa ini, kita akan ambil satu saja. Ya, berikutnya kita akan lihat Roh Kudus berperan sebagai apa di dalam masa-masa kita memasuki masa-masa kesukaran ini. Ya, multimedia boleh next. Ya. Apa peran Roh Kudus yang penting buat kita di akhir zaman ini? Dalam Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, menunjuk kepada Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ingat itu, Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus itu kesatuan dari Bapa dan Yesus dan Anak itu. Jadi dia bekerja, dia bertindak, dia memimpin kita bukan atas kehendaknya sendiri, tapi juga kehendak Bapa dan kehendak Sang Anak. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya sering saya katakan begini, rugi kalau kita itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Rugi kalau kita tidak punya Roh Kudus. Rugi kalau Roh Kudus tidak hadir dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa? Dia yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yesus itu kebenaran. Bapa itu kebenaran. Tetapi kita bisa masuk dalam kebenaran itu. Kita bisa tinggal dalam kebenaran itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hari ini, selain dia membawa kita kepada kebenaran yang ilahi, dia juga akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kisi-kisi hidup kita, langkah ke depan kita akan diberitakan Roh Kudus kepada kita. Hanya kepada yang dipenuhi Roh Kudus, hanya kepada yang dituntun Roh Kudus, hanya kepada yang rindu untuk selalu ada tinggal bersama dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan membawa kita kepada hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa, saudara. Dia memberikan visi, dia memberikan pandangan jauh ke depan yang datangnya dari Allah, supaya kita melakukan seperti apa yang Bapa suruh kita lakukan. Ini salah satu fungsi Roh Kudus, memimpin kita kepada seluruh kebenaran dan memberitakan apa yang akan terjadi di depan nanti. Memasuki new normal, ya, tatanan dunia yang baru ini. Saya yakin dan percaya, hanya yang dituntun Roh Kudus, hanya yang dipimpin Roh Kudus, kita akan memasuki kemenangan demi kemenangan. Keadaan tidak akan lagi. Ya, penderitaan akan selalu ada di depan kita. Tetapi siapa yang dituntun Roh Kudus akan mengalami kemenangan. Nah, saudara, berikutnya kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah pemberian dari Bapa kepada kita supaya kita punya kuasa. Berikutnya, lihat. Kisah Rasul 108. Ini
ayat yang sangat kita miliki bersama ya saudara. Dan ini sangat tempel dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena hanya lewat kuasa inilah kita dimampukan untuk melalui hari-hari kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan kata kuasa, saudara. Dalam bahasa Yunani, kuasa itu adalah dunamos. Dari kata dunamos, satu kata ini, muncul anak kata yang berikutnya. Apa itu? Dinamo. Saudara, dinamo itu daya gerak. Ya, kalau saudara punya kipas angin di rumah, di belakangnya itu ada seperti pentolan gitu. Nah, di dalamnya itu ada kumparan-kumparan. Isinya adalah kumparan-kumparan. Itu dinamonya. Dari kata dunamos muncul kata dinamo. Kenapa kuasa dunamos yang menghasilkan daya gerak itu lewat Roh Kudus harus kita miliki? Roh Kudus akan memberikan energi gerak kepada kita untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Dia yang memimpin kita kepada kebenaran, dia yang menggerakkan kita. Sehingga kita punya dinamo dalam hidup kita. Dunamos, dinamo, yaitu kuasa. Dan yang kedua, dari kata dunamos muncul kata dinamit. Apa itu? Daya ledak. Fungsi dinamit zaman dulu sebenarnya untuk peperangan, saudara. Bukan untuk menghancurkan manusia, tapi menghancurkan gundukan tanah yang menghalangi jalannya pergerakan pasukan itu. Sebagai daya ledak di medan tempur. Daya ledak di medan perang. Jadi kalau kita punya kuasa Roh Kudus, kita punya dunamos, kita punya dinamit dalam hidup kita, menjadi daya ledak untuk mengalahkan musuh. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Kalau pengen jadi pemenang, lebih daripada pemenang, engkau harus penuh kuasa. Supaya ada dunamos, ada dinamit dalam hidup. Dan yang ketiga, dari kata dunamos, muncul kata dinamis. Selain dinamo, dinamit, ada dinamis. Apa itu dinamis? Eksis di dalam segala keadaan. Dalam segala situasi, musim dan waktu, khususnya menghadapi COVID-19 ini, saudara. Saudara akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Supaya saudara dinamis. Artinya hidup bisa eksis di segala keadaan. Dalam keadaan sedang diberkati, saudara hidup berkenan kepada Allah. Dalam keadaan sedang seperti ini, kesulitan menghampiri kita, kita tetap eksis. Kita tetap kuat. Kita tetap sanggup dan mampu menghadapi masalah apapun juga. Itulah peran Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Selain sebagai dinamo, daya gerak, dinamit, daya ledak. Dia memberikan kedinamis hidup, supaya kita eksis untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya supaya kita menerima kuasa itu untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi? Satu-satunya cara, saudara kalau pengen punya kuasa, harus dipenuhi, harus terima, harus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Berikut ini adalah ayat-ayat di mana kita harus mempersiapkan diri menerima Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini diucapkan oleh para rasul pada waktu itu, ya, dari perkataan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang datang daripadaku kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan pekerjaan manusia. Baptisan Roh Kudus itu bukan proyek manusia, bukan proyek dunia, tetapi baptisan Roh Kudus adalah kehendak Bapa, kehendak Tuhan
kehendak surga supaya kita dipersatukan di dalam sebuah keluarga kerajaan Allah yang memiliki kuasa. Dan saudara lihat, itu Kisah Rasul 1 ayat 5. Dan ketika janji baptisan Roh Kudus itu digenapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, apa yang terjadi, saudara? Mereka yang menanti-nantikan janji Bapa, mereka yang tekun untuk merindukan datangnya Roh Kudus, mereka yang haus akan Roh Kudus, mereka yang memerlukan Roh Kudus tidak pernah dikecewakan. Karena digenapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka ketika Roh Kudus datang melawat yang ada pada waktu itu di loteng Yerusalem, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sering diterjemahkan sebagai bahasa roh. Bahasa roh itu penting, saudara, penting. Namun yang lebih penting dari bahasa roh adalah ketika saudara dan saya hidup di dalam tuntunan Roh Kudus itu. Salah satu tugas utama Roh Kudus adalah memberikan kuasa kepada kita untuk tadi pergi, go. Bukan hanya berdiam diri, tapi go, menjangkau jiwa. Dan kita digembalakan di GBI Gatot Subroto yang dapat visi dari Tuhan. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Nah, berikut ini, saudara. Ini visi dari Gembala Sidang kita. New dimension. Di tatanan dunia yang baru. Dulu sebelum ada COVID-19, saudara. Mungkin agak sulit kita mengerti tentang new dimension ini. Tapi saudara lihat sekarang. Ketika terjadi dengan cepatnya. Wabah corona ini melanda seluruh dunia. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, sanggup atau tidak sanggup. Kita ada dalam sebuah dimensi yang baru. Apa itu? Saudara lihat, new normal terjadi. Nah, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, wow, kita akan putus asa. Tapi puji Tuhan, Dia berikan kuasa kepada kita. Bukan hanya menuntun, menghibur, menolong kita, tapi memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Next, kita lihat. Ada amanat besar buat kita semuanya. Ada tugas besar. Multimedia, boleh dilanjutkan. Ada tugas besar. Apa itu? Amanat agung. Kalau yang perintah agung, ada dua agung. Di dalam hidup kita ada dua agung. Yang pertama adalah amanat agung. Yang kedua adalah perintah agung. Perintah agung itu bunyinya seperti ini. Loving God, loving people. Kasihlah Tuhan dengan hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah perintah agung. Tetapi agung yang kedua adalah amanat agung. Kata amanat artinya tugas dan tanggung jawab kita. Setelah kita terima Roh Kudus, bukan hanya kita nikmati sendiri, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi ada tugas yang besar, ada amanat yang besar, dan setiap amanat itu nempel, ya, nempel, saudara. Amanat itu nempel, tidak bisa dipindah tangankan. Amanat tidak bisa diwakilkan. Amanat tidak bisa dijual belikan. Tapi amanat itu melekat kepada siapa yang mendapat amanat itu. Dan kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara punya tugas yang besar untuk menjadi saksi Yesus. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti kul gabungan ini. Bukan hanya sekedar celebration di kul saja. Tapi kita punya tugas untuk pergi menjangkau jiwa. Karena lewat kul, lewat komunitas akan banyak jiwa dimenangkan. Menghasilkan apa? Ada KTM itu. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. KTM ini, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, hanya dapat kita lakukan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Memiliki dunamis, yaitu dinamit, dinamo, dan dinamis dalam segala keadaan. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka. Dan kamu tahu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Betapa pentingnya Roh Kudus buat kita semuanya. Dan hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu untuk orang-orang di Yerusalem, sekarang ini untuk kita semuanya. Dan saya berdoa buat kita semuanya. Para kuler di GBI, PRJ, grup CK7 ini, semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Sebelum kita mendapatkan pengurapan, impartasi dari gembala kita, mari tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Tetap dalam posisi dalam hadirat Tuhan. Dalam posisi kita ngecun sama Tuhan. Supaya Roh Kudus yang penuh kuasa itu memenuhi hidupmu, hidupku, dan kita semuanya sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami mau undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, Roh-Mu hadir Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Thank you, Lord Jesus. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen
ya Bapa. Tinggallah dalam hati kami ya Roh Kudus. Syarada bata karala bayar namaya rala bayar. Ria kabasyana rala bayar. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Mari yang merindukan Tuhan katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Roh Kudus. Haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat kami, Tuhan. Kami percaya hari ini di tempat kami menerima kemenangan yang berasal daripada Engkau, Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu, Tuhan. Hanya nama-Mu yang tinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan, yang siap untuk bersorak. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Haleluya. Biar kami mengalami Engkau di tempat kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari semua siap katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
siap bersatu bagi Engkau Tuhan. Biar rohmu tercurah atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panju. Bersiap maju jangan lambat. Yesus Panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari semua katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa katakan api kemuliaan-Mu Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Mari tepuk tangan sama-sama katakan. Api kemuliaan-Nya, come on, tercurah dari surga. Katakan. Hi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sama-sama nyatakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sama-sama nyatakan. Segala raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami siap bangkit bagi nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami gereja-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus kami deklarasikan dengan segenap iman kami, sama-sama katakan. Ku kan bangkit, come on. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dia, sama-sama nyatakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan siapa? Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, come on. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau dahsyat di tempat ini ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, anggota-anggota kul yang ada, hari ini kita sama-sama merasakan kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. 2000 tahun yang lalu di loteng atas Yerusalem, 120 murid-murid Yesus menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Mereka bertekun dalam doa, memuji menyembah Tuhan bersama-sama sehati. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mereka dikaruniai dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Tanda-tanda heran mengikuti pelayanan mereka. Pertobatan demi pertobatan terjadi. Dan hari ini 31 Mei 2020, di tahun dimensi yang baru, di rumah-rumah Bapak Ibu saudara-saudara semua, hari ini kita terkoneksi dengan Tuhan. Hari ini kita terkoneksi dengan surga. Dan Bapa, Engkau akan melawat setiap rumah-rumah yang ada. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara semua merindukan lawatan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Jika engkau merindukan itu, mari jangan diam. Mari semua berdoa memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu katakan dari rumah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Mari akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus. Dan mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami siap menerima baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berbahasa roh. Engkau yang belum dikaruniai dengan bahasa roh, mari naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami semua ya Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu ya Tuhan. Oh rabashandara labayara 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 labayara. Hari ini kami sudah menerima dengan iman baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari terus rasakan Roh Kudus di tempatmu masing-masing saudara. Mari nikmati jamahan Tuhan di tempatmu saudara. Mari terus sembah Tuhan di dalam Kuriabata karalabaya ralabaya syaralabaya ralabaya Kuriabata karalabaya syakaralabaya ralabaya ralam Kuria karalabaya ralabaya syandaralabaya ralam. Kami percaya Engkau hadir di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Syakarabata karalabaya ralabaya. Ini kami buka hati kami Tuhan Yesus. Syaradabata karalabaya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
urapi setiap kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah
setiap kami Tuhan, jamah setiap kami hari ini Bapa. Kami buka hati kami, penuhi kami lagi ya Roh Kudus, penuhi kami lagi ya Roh Kudus, sebab kami menanti-nantikan Engkau ya Roh Kudus. Syarada bata karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar syadana bayar se uria karala bayar ala bayar ala bayar syakarana bayar ala bayar Yarada bata karala bayar ala bayar ala bayar syakarana bayar se. Haleluya. Mari bangkitkan rohmu, sembah Dia di dalam roh. Syakarana bata karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala. Jamah setiap kami ya Tuhan. Syarada bata karala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Uria karala baba 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 syakarana bayar. Yarada bayar syakarala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Uria karala bayar syakarana bayar se. Mari sama-sama aktifkan rohmu, sama-sama sembah Tuhan saudara. Kami aktifkan roh kami, kami menyembah Engkau Tuhan. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Shikayara lama yara lama yara lama ya syakama yara lama yara lama yara lama yara lama. Oh yara lama ya syataka yara lama yara lama baba baba. Kita kayara lama ya siapa yara. Mari nikmati Roh Kudus bekerja ya saudara. Yama yara lama yara lama baba baba. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Amen. Rain down. Rain on us. Speak Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down.
Katakan dengan iman, Holy Spirit rain down, come on. Holy Spirit rain. Holy Spirit. sembah Tuhan saudara. Terimalah pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau akan dibaptis dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluargamu, di lingkunganmu, tempat bisnismu, dan dimanapun kalian berada. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terimalah pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Terima, 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 terima.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom keluarga besar KUL GBI PRJ Group CK7. Kami mewakili KUL gabungan CK7 mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan, kesatuan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama di hari pencurahan Roh Kudus ini. Kami percaya Bapak dan Ibu sudah diberkati ya. Roh Kudus telah dicurahkan atas setiap kita dan firman-Nya di Roma 1 ayat 8 pasti telah digenapi. Kita semua menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita adalah messenger of the third Pentecost. Di dalam gelombang penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dan sudah menerima pencurahan Roh Kudus pada hari ini, saya percaya kita semua sudah diberkati dan kita semua sudah dipenuhkan oleh kuasa-Nya. Kita mau sama-sama berkata, amin. Amin, amin. Kuasanya dicurahkan buat kita semua. Sekali lagi kita mau katakan, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala CK7 dan istri sangat rindu bergabung bersama kita semuanya. Namun beliau tidak dapat join karena di waktu bersamaan beliau pun juga mengikuti KUL dengan tim 20 bersama Gembala Sidang Paniko. Ya, itu pesan dari Bapak Gembala buat kita semua. Dan tidak lupa kami semuanya mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya Pak Robert yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Pak Robert. Kiranya Roh Kudus terus menuntun menyertai Pak Robert dan keluarga. Kami juga tidak lupa berterima kasih untuk seluruh panitia dan tim multimedia. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka dari subuh sudah mempersiapkan. Bahkan semalam kita meeting berjam-jam mempersiapkan ini. Dan kita semua mau mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua tim multimedia dan panitia yang terlibat. Satu hal penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum bergabung di KUL, mari bergabung bersama kami. Bersama keluarga KUL CK7. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor WA yang akan ditayangkan selanjutnya. Dan sebelum kita semua sama-sama menyiapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan lewat Bapak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto Simko Putra, kita sama-sama memperhatikan beberapa pengumuman berikut. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bagi jemaat yang belum berKUL dapat mengikuti online KUL via Zoom setiap hari Rabu dan Sabtu. Untuk hari Rabu pukul 7 malam, untuk link ID maupun password dapat menghubungi WhatsApp di 0812 9657 7676. Dan untuk hari Sabtu pukul 10 pagi, untuk link ID maupun password dapat menghubungi WhatsApp di 0817 0932 202. Pengerjaan jemaat dihimbau untuk dapat follow akun Instagram KUL CK7 yaitu @kul.ck7 agar dapat mengikuti setiap info atau update terkini dari KUL CK7. Ibadah raya live streaming dapat diikuti setiap minggu pukul 7, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore dan disertai online service untuk Mandarin Service, Youth dan Junior Service, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah untuk anak berkebutuhan khusus melalui channel YouTube GBI PRJ CK7. Jemaat diimbau untuk tetap intim dengan Tuhan dengan mengikuti doa fajar via Zoom setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 4.45 pagi. Dan untuk link ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Hari Lahirnya Pancasila, maka doa fajar hari Senin tanggal 1 Juni 2020 diliburkan. Untuk persembahan umum, kolekte perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sekian pengumuman untuk hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, jemaat KUL, anggota KUL, gembala-gembala KUL, jemaat CK7. Sebelum kita menaikkan doa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala CK7, dan kembali dihimbau untuk mengikuti ibadah raya live streaming GBI PRJ Group CK7. Sebab kita percaya sepanjang hari ini kerinduan kita akan kepenuhan Roh Kudus itu hari ini digenapi firman Tuhan di Yoel 2 ayat 28 sampai 32, bahwa di hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Orang-orang Tuhanmu akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Teruna-terunamu Tuhan akan bernubuat. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita buat bangsa, buat pemimpin rohani kita. Mari kita berdoa. Indaralabaya sandaralabaya takaralabaya ralabaya. Indaralabaya takaralabaya. Bapa, kami mengangkat tangan kami menaikkan doa kami buat bangsa Indonesia. Kami mau berkata, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Sebab kami tahu bangsa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pelihara bangsa kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu, sebab Indonesia ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat suatu saat kelak setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan buat wadah GBI Jalan Gatot Subroto dan juga GBI PRJ Group CK7. Memberkati kedua hamba-Mu Tuhan, para bapak-bapak rohani kami, pemimpin-pemimpin, gembala sidang kami, Pak Niko, gembala CK7, Dr. Yanto Tuhan. Terus Tuhan pakai untuk membawa setiap kami masuk ke dalam destinasi Tuhan, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan buat api Pentakosta yang sudah menyala, api Pentakosta yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan sedang mengadakan Kultim 20, Tuhan, kiranya hikmat Tuhan, visi daripada Tuhan mengalir atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat keluarga besar Dr. Yanto Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, biar keluarga ini terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga bersyukur buat gembala-gembala KUL di CK7 yang Tuhan sudah bangkitkan. Gembala-gembala yang militan, gembala-gembala yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan taruh hati-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Di tahun dimensi yang baru, dengan cara-cara yang baru, kami tahu penuaian pasti terjadi. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih buat seluruh anggota KUL Tuhan, yang Tuhan sudah tanam di CK7. Bahkan jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan. Kami buka lumbung-lumbung KUL di CK7 seluas-luasnya. Kiranya Tuhan mempercayai kami untuk terus mengembalakan jiwa-jiwa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, sebab bagi-Mu-lah hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari angkat kedua tangan-Mu, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya.
Semua jemaat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you all.